Seluruh orang Yahudi dari segala bangsa ada di Yerusalem menantikan janji Yesus di atap rumah. Roh Kudus akan dicurahkan kepada orang-orang percaya dari segala bangsa. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Kapadokia, warisan dari pergolakan iman Kristen. Seperti negeri dongeng, tapi nyata. Di balik semua pesona tempat ini terselip sebuah kisah iman yang bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Kapadokia, wilayah yang kaya akan warisan pergolakan iman Kristen awal. Orang-orang Kristen bertambah jumlahnya lewat penganiayaan, membuktikan kebenaran firman Yesus tentang iman biji gandum dan wanita mengandung yang melahirkan kesakitan. Dari kota-kota di bawah tanah yang dalam hingga gereja-gereja batu yang dipahat dan dilukis dengan indah. Inilah salah satu rencana Allah. Penderitaan iman Kristen itu kini mewariskan kekaguman di Kapadokia bagi setiap pengunjung yang datang. Jejak karya Allah jelas terlihat dan menjadi kekaguman bagi banyak mata yang memandang. Terletak di dataran Turki Tengah yang mempesona dengan formasi batuan unik dan gua-gua kuno, mencerminkan kemampuan kreatif yang dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia. Kristen di Kapadokia dapat ditelusuri sejak abad ke-1 Masehi ketika para rasul seperti Paulus, Petrus, dan Barnabas membawa Injil Kristus ke Asia Kecil, Turki. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Disinilah salah satu tempat di mana iman Kristen bertumbuh secara rahasia, membentuk komunitas dan berkumpul dalam pertemuan-pertemuan kecil dan tersembunyi. Bayangkan betapa kudusnya penyembahan mereka di tempat ini ribuan tahun lalu. Tidak ada lampu, tidak ada suara kendaraan. Mereka menyembah dalam heningnya malam. Penganiayaan sering mengikuti kelompok-kelompok Kristen awal ini, tepat seperti yang disampaikan Yesus menjadi nyata. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Paulus sudah melihat dan mendengar semua gejolak tekanan situasi dari banyak tempat di mana dia memberitakan Injil. Inilah yang mendasari dia menuliskan, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Murid-murid Kristen awal di Kapadokia memanfaatkan kota-kota bawah tanah ini sebagai tempat tinggal dan perlindungan yang aman untuk tinggal dalam satu komunitas kasih dan iman penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka menggali gereja bawah tanah, altar, dan ruang penyembahan di dalam gua-gua itu, memastikan keberlangsungan kehidupan dan iman mereka. Kecerdasan yang ditunjukkan di kota-kota di bawah tanah ini sungguh luar biasa. Lubang ventilasi, saluran air, dan lorong-lorong di dalam gua dibuat untuk mendukung hunian jangka panjang yang membuat tempat ini disebut sebagai kota di bawah tanah. Perjuangan dalam membangun tempat tinggal dan beribadah di bawah tanah ini menggambarkan betapa kuatnya iman murid-murid Kristen awal di Kapadokia. Kapadokia, kota bawah tanah, rumah perlindungan Kristen awal. Kapadokia adalah rumah bagi kota-kota bawah tanah yang luas, termasuk Dering, Kuyu, dan Kaimakli yang dapat menampung ribuan orang di bawah tanah. Orang Kristen awal menggunakan kota-kota bawah tanah ini untuk bersembunyi dari penganiayaan. Dering Kuyu memiliki 8 tingkat dengan kedalaman hingga 85 meter di bawah tanah, mampu menampung hingga 20.000 orang beserta ternak dan persediaan makanan, dilengkapi dengan gereja dan ruang penyimpanan. Memiliki lebih dari 50 lubang ventilasi yang memastikan sirkulasi udara alami seluruh ruangan di bawah tanah, ruang tinggal, dapur, ruang penyimpanan anggur, gereja, dan tempat pemandian. Memiliki pintu-pintu batu besar yang dapat digeser dari dalam untuk menutup jalan masuk dari musuh.
Dilengkapi sumur sedalam lebih dari 50 meter untuk pasokan air dan terowongan sepanjang 8-9 km menghubungkan Deringkuyu dengan kota bawah tanah lain seperti Kaimakli. Kaimakli memiliki 8 tingkat dengan kedalaman 80 meter di bawah tanah. Tempat ini berfungsi sama dengan Deringkuyu sebagai tempat persembunyian penting bagi umat Kristen awal selama berabad-abad. Perbedaannya saat ini hanya 4 dari 8 tingkatnya dibuka untuk umum. Salah satu wilayah paling ikonik di sini, Goremi Kapadokia, memiliki lebih dari 400 gereja yang dipahat di bebatuan. Banyak diantaranya masih terlihat hingga saat ini di tempat-tempat seperti Goremi dan Urgup. Gereja-gereja ini dihiasi dengan lukisan dinding Kristen yang indah, menggambarkan kisah-kisah Alkitab, menjadikan Kapadokia sebagai gudang harta karun sejarah Alkitab, mencerminkan pentingnya sejarahnya dalam kekristenan. Banyak gereja di Kapadokia ini tersembunyi di dalam cerobong peri yang menjulang tinggi, sehingga hampir tidak mungkin dapat dijangkau oleh orang luar. Dekrit Milan. Iman Kristen diakui secara hukum. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Firman Yesus digenapi. Iman Kristen ini pertama sekali disahkan secara hukum lewat Dekrit Milan. Pada bulan Februari tahun 313 Masehi, Kaisar Romawi Kristen pertama Konstantinus Agung mengeluarkan Dekrit Milan yang memberikan kebebasan penuh kepada umat Kristen untuk menjalani keyakinan mereka di seluruh kekaisaran Romawi tanpa takut dianiaya. Ini menandai titik balik penting bagi umat Kristen di Kapadokia, memungkinkan mereka untuk secara terbuka menjalankan keyakinan mereka. Dengan kebebasan yang baru ditemukan ini, komunitas Kristen berkembang pesat di seluruh dunia.